Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah tema yang menarik dan klasik gitu ya. Kenapa saya katakan menarik dan klasik? Karena ayat ini sering dikhotbahkan seperti seakan-akan orang Kristen itu mendapatkan cek kosong dari Tuhan gitu. Cek kosong yang sudah bisa diisi sendiri sesuai dengan kemauannya, gitu maksudnya cek kosong. Maka saya akan luruskan di sini. Oke? Nah, begini. Kalau kita lihat Alkitab kita di Yohanes 15 ayat 16. Yohanes 15 ayat 16 kita baca ya ayatnya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Di sini cek kosongnya banyak nih. Banyak banget cek kosongnya. Pertama, seakan-akan Tuhan bilang, aku yang pilih kamu. Wih, kita orang pilihan ternyata. Kita orang pilihan. Bukan kamu yang pilih aku yang pilih kamu. Gitu. Wih, seakan-akan orang Kristen ini istimewa. Dipilih Tuhan gitu loh. Tuhan memilih kita orang Kristen. Dan Tuhan telah menetapkan kita supaya kita pergi dan menghasilkan buah. Kita sudah ditetapkan gitu, supaya kita pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya, nah ini yang paling menarik dari ayat ini, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, dalam nama Tuhan Yesus maksudnya, diberikannya kepadamu. Kita minta apa saja gitu ya kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus, akan diberikan. Minta mobil, diberikan. Minta rumah, diberikan. Minta anak yang cantik, diberikan. Minta istri yang cantik atau suami yang ganteng, diberikan. Kira-kira begitu. Minta jabatan tinggi, diberikan. Minta naik gaji, diberikan. Astaga, minta mobil bagus, diberikan. Kira-kira begitu gitu ya. Khotbah yang dulu-dulu sering saya dengar mengacu kepada ayat ini. Kenapa? Karena Tuhan yang milih kita, bukan kita yang milih Tuhan. Jadi kalau Tuhan milih kita, nggak salah Tuhan. Oleh karena itu kita ditetapkan supaya menghasilkan buah. Masalahnya Anda menghasilkan buah nggak? Kemudian banyak orang Kristen yang juga bangga karena dikatakan dia telah dipilih Tuhan, bukan Tuhan. Dia dipilih Tuhan, bukan dia yang memilih Tuhan gitu. Tuhan yang pilih saya loh gitu ya. Oke, kita skip dulu ayat ini. Kita lihat ayat berikutnya yang tidak kalah menariknya di sini, yaitu Yohanes 6 ayat 70 dan 71. Yohanes 6 ayat 70 dan 71. Di sini dikatakan, jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Jadi dia berbicara kepada murid-muridnya ya. Kalian ini yang 12 orang ini, kan aku yang pilih. Sama seperti tadi ayatnya. Tuhan memilih kita gitu kan. Namun seorang di antaramu adalah iblis. Ayat 71, yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Artinya, meskipun 12 murid itu dipilih langsung oleh Tuhan Yesus, ada satu yang iblis. Kalau kita pakai perbandingan matematik ya, boleh dong saya bilang, dari 12 ada satu iblis. Kalau ada 24, ada 2 iblis. Kalau 40 berapa ya? 48 ada berapa iblis? 4.
Kan kira-kira begitu. Ya kan? Kalau benar cuma 12:1 memakai patokan ini. Bisa lebih loh. Bisa dipilih 100, 99-nya iblis. Satunya yang benar-benar tunduk sama Tuhan. Jadi jangan bangga dulu kalau Anda dibilang tadi di ayat yang sebelumnya bahwa Tuhanlah yang memilih kita. Betul, dia pilih kita. Dia menetapkan kita supaya kita berbuah. Berbuah nggak kita? Nah, seperti Yudas yang sudah dipilih oleh Tuhan Yesus, tapi dia nggak berbuah. Karena dia tidak berbuah, apa mungkin segala yang dia minta kepada Bapa atas nama Tuhan Yesus akan dikabulkan? Ya tidaklah. Jadi jangan bangga dulu bahwa seakan-akan Anda sudah dipilih. Apapun yang Anda minta gitu ya, pasti diberikan Tuhan. Itu sama aja Anda pakai ayat itu sebagai cek kosong gitu. Itu maksud saya. Ya, padahal bukan itu maksudnya. Tuhan itu memilih kita semua. Mau orang baik, mau orang jahat, dipilih Tuhan supaya kita berbuah. Bagaimana kita berbuah? Percaya sama Dia, melakukan firman-Nya. Kalau kita percaya sama Dia, melakukan firman-Nya, hidup kudus, tak bercacat, tak bercela, ya tentu saja apa yang kita minta kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus akan diberikan. Tapi harus berbuah dulu dong. Iya dong, karena contoh Yudas kan tidak berbuah, malah mengkhianati Tuhan Yesus. Ya kan? Kita dipilih supaya menghasilkan buah. Dan buah itu tetap. Jangan kadang ada, kadang nggak ada. Kadang ada, kadang tidak ada. Dipilih supaya menghasilkan buah dan buah itu tetap. Tapi jangan sombong ya mentang-mentang ada dipilih, karena ada Yudas yang juga dipilih langsung oleh Tuhan Yesus jadi iblis. Oke? Nah, sampai sini jelas ya. Jadi janganlah sombong lagi gitu bahwa kita umat pilihan. Iya, dipilih. Sebenarnya bukan Anda saja yang dipilih, orang-orang Kristen. Orang lain juga dipilih. Tapi ada yang dipilih tapi dia tidak mau memilih Tuhan. Dia dipilih, semua orang dipilih. Orang baik, orang jahat dipilih. Tapi yang dipilih itu mau nggak memilih mengikuti dia. Oke? Jadi contoh dari 12 murid itu dipilih kan? Tapi ada satu, yaitu Yudas yang tidak memilih untuk mengikut Tuhan Yesus secara benar-benar. Malah dia menjual Tuhan Yesus. Betul semuanya dipilih 12 itu, tetapi ada satu yang tidak mau memilih Tuhan. Tidak mau menyerahkan hidupnya buat Tuhan Yesus, malah menjual Tuhan Yesus. Nah, berapa banyak orang Kristen yang awalnya dipilih, tetapi dia tidak berbuah, malah dia menjual Tuhan Yesus, mengkhianati Tuhan Yesus dengan cara yang lain. Yudas itu hanya satu contoh saja, penggambaran pengkhianatan orang yang sudah dipilih, terus mengkhianati orang yang memilihnya. Yudas. Jadi jangan sombong, kita sudah dipilih, apa saja yang kita minta kepada Bapa dalam nama Tuhan akan diberikannya. Ada syaratnya, jika kamu menghasilkan buah dan buah itu tetap. Nah, bagaimana menghasilkan buah? Nah, kita baca lagi nih ayat satu perikop panjang lah ya. Matius 22 ayat 1 sampai 14 lah. Matius 22 ayat 1 sampai 14. Di sini perumpamaan tentang perjamuan kawin. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Ini ada hubungannya tadi dengan ayat dipilih. Nah, lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Ayat 2, hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Cukup 3 ayat ini dulu ya, nanti Anda bisa baca sendiri sampai ayat 14. Jadi begini, perumpamaan tentang perjamuan kawin ini ibarat seorang raja ya di kerajaan surga itu. Ini berbicara mengenai Bapa di surga gitu ya, mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Jadi orang-orang yang telah diundang untuk ke perjamuan kawin itu untuk datang, tapi orang itu tidak mau datang. Ini berbicara mengenai orang-orang Yahudi yang sudah diundang tapi nggak mau datang. Nggak percaya dia sama Yesus sebagai Mesias. Dia tidak mau datang. Oke, padahal dia kan orang pilihan kan, umat pilihan.
Orang Yahudi, bukan Anda. Dia orang umat pilihan yang pertama kali. Karena dia tidak mau datang, akhirnya raja bilang apa? Oke, pergi. Sekarang undang semua orang, mau orang baik, orang jahat, undang. Nah, di sini berbicara, dia memilih semua orang, mau baik, mau jahat, diundang untuk ke perjamuan kawin anaknya. Tapi dengan syarat. Syaratnya harus pakai baju pesta. Semua diundang, semua dipilih untuk dipanggil untuk datang. Ini ada perjamuan kawin anakku. Ya, orang Yahudi nggak mau datang, yang lain. Mau baik, mau jahat, undang semua. Tapi syaratnya harus pakai baju pesta. Nah, baju pesta ini jangan Anda pikir baju yang gemerlap gitu ya, untuk menghadiri suatu perjamuan. Ini kan perumpamaan. Baju pesta di sini artinya ketika orang menghadiri perjamuan kawin itu harus mengenakan kehidupan yang istilahnya kalau disederhanakan tidak lagi berjubakan kehidupan duniawi, tetapi kan berjubakan kehidupan rohani yang baik. Ya, keberadaan rohani yang baik. Itu yang dimaksud dengan baju pesta. Bukan mengenakan kehidupan orang dunia. Tetapi raja ini mengundang orang supaya mengenakan ya kodrat ilahi, baju pesta, kodrat ilahi. Nah, untuk mengenakan baju pesta kan perlu usaha. Kalau umpamanya dalam kehidupan sehari-hari harus cari, harus beli gitu kan. Nah, ini sama, diminta orang itu mengenakan baju pesta. Istilahnya harus mengusahakan dirinya mengenakan kodrat ilahi supaya layak masuk ke perjamuan kawin itu. Itu perumpamaan baju pesta. Jadi yang diundang itu harus mengenakan kodrat ilahi. Apa itu? Misalnya ketertundukan kepada semua perintah Tuhan, ya, hidup kudus dan segala macam lah. Itu yang dimaksud dengan mengenakan baju pesta. Baru dia layak masuk ke dalam perjamuan kawin anaknya itu. Tapi ada orang kan di perikop itu kalau Anda baca, ada satu orang yang tidak pakai baju pesta. Akhirnya dia diusir, ya istilahnya dibuang dia. Dibuang dari mana? Ya dari perjamuan itu. Masuk ke ya tempat gelap itu, neraka lah gitu ya. Jadi jelas semua orang dipilih, diundang, undang, tapi pakai baju pesta. Tapi ada yang sudah dipilih, diundang, dia nggak mau pakai baju pesta, keluar. Nah, sama kita orang Kristen semua dipilih. Sebelum Anda jadi orang Kristen, mungkin Anda juga bukan orang benar-benar. Mungkin sekarang juga sudah jadi Kristen, masih belum benar gitu ya. Tapi dipilih sama Tuhan. Tetapi setelah dipilih, Tuhan mau Anda berbuah. Dan buah itu tetap. Itulah baju pesta. Sehingga kalau Anda sudah berkeadaan memakai baju pesta, memakai kodrat ilahi gitu ya, yang kelakuan Anda semakin lama semakin diperbaiki, baru Anda layak masuk ke perjamuan kawin anaknya. Tapi kalau Anda tidak pakai baju pesta, dengan kata lain tidak berbuah gitu ya, dan buahnya tidak tetap, Anda keluar gitu. Jadi jangan bangga dulu, saya dipilih, tapi berbuah nggak? Pakai baju pesta nggak? Kalau nggak pakai baju pesta, keluar Anda dari perjamuan kawin ini. Ya, jadi jangan sombong dulu ya, bilang saya sudah dipilih, saya sudah dipilih. Nah, dipilih, bagus, tapi kan ditetapkan supaya berbuah. Dan buahnya itu harus tetap. Itulah dalam perumpamaan perjamuan kawin yang dimaksud dengan baju pesta. Kalau Anda tidak mengenakan baju pesta, keberadaan kodrat ilahi yang benar dalam kehidupan Anda, nggak layak Anda masuk ke dalam perjamuan kawin itu, maka diusir. Jadi jangan sombong lagi ya, bilang kita umat pilihan, sudah dipilih langsung sama Tuhan. Jangan lupa Yudas saja yang dipilih langsung sama Tuhan jadi iblis, apalagi Anda. Oke? Jadi semoga penjelasan ini bisa mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan.
Seperti biasa, Shalom.